Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibinal karim sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Segenap pemirsa kajianmu rahimakumullah dan kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita syukuri segala yang telah kita terima dari Allah SWT. Marilah kita bersyukur dalam kondisi yang menyenangkan hati kita maupun di dalam kondisi yang tidak menyenangkan hati ini. Senantiasa kita syukuri, tiada nikmat kata terindah selain kesyukuran seorang hamba kepada Rabb-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua Allah berikan kekuatan, hidayah wal inayah wal istiqamah untuk bisa senantiasa berada di jalan sunnah beliau hatta akhir hayat kita, dan semoga dengan wasilah itu menjalankan sunnah-sunnah beliau menjadikan wasilah kita nanti di yaumul qiyamah termasuk golongan umat yang layak memperoleh syafaat beliau. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang di dalam kehidupan dunia ini ada yang merasa lelah menjalani hidup, kemudian stres menghampiri, atau kemudian dia tidak paham atas jati dirinya sendiri. Nah, problem semacam itu boleh jadi diantaranya yang menjadi asbab adalah dia belum memahami hakikat diri. Dalam satu qaul pepatah bahasa Arab disebutkan, halakam mar'un ma lam ya'rif qadrah. Halakam mar'un man lam ya'rif qadrah. Celakalah orang yang tidak tahu kadar dirinya. Maka sungguh berbahagia manakala ada seorang hamba yang faham betul siapa dirinya, asal muasal proses penciptaannya, dan bagaimana kemudian dia nanti harus berbuat untuk keselamatannya menuju alam akhirat. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bertadabbur dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang dirangkum dalam hadis Arba'in nomor 4 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Dalam satu hadis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau menyampaikan bahwasannya Rasulullah SAW yang disampaikan as-sadiqul masduq, seorang sosok yang jujur dan layak diakui kejujurannya. Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawmatan nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalika fayu'maru bi arba'i fayursalu ilaihil malak fayanfau fi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Potongan awal hadis tadi menegaskan kepada kita tentang betapa Allah Azza wa Jalla, sang kreator agung, sang pencipta alam raya, juga menciptakan satu proses penciptaan yang luar biasa dahsyat, luar biasa indah, yakni proses penciptaan manusia. Nabi era itu sudah Allah berikan kabar tentang betapa seorang manusia itu mengalami proses penciptaan yang rigid tetapi indah sekali. Nabi sabdakan, sesungguhnya
seseorang di antara kita semua itu dikumpulkan proses penciptaannya, yakni dari nutfah, setetes air hina, setetes mani yang memancar. Kemudian Allah sempurnakan menuju penciptaan kedua berupa alaqah, sesuatu yang menggantung di dinding rahim seorang ibu. Kemudian Allah sempurnakan lagi menjadi mudghah, segumpal darah yang nanti dibungkusnya darah itu dengan tulang, dibungkus lagi dengan daging. Kemudian Allah utus yursalu ilaihil malak, Allah utus ke atas calon janin itu ar-ruh, ruh, kurang lebih yakni pada arba'ina yauman, 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari ketiga. Maka setelah itu ruh Allah tiupkan, maka berdiri satu sosok makhluk hidup baru bernama manusia insyaallah. Dan ketika itu pula Allah kemudian menitahkan malaikat lain menuliskan 4 takdirnya, bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Allah kemudian tetapkan 4 takdirnya, yakni terkait dengan rizkinya, amalnya, ajalnya, kemudian takdir manakala nanti dia di akhir hidupnya menjadi hamba Allah yang syaqiyun, yang celaka, aw sa'idun, atau hamba Allah yang bahagia sentosa. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, dengan hadis ini lengkaplah sudah gambaran proses penciptaan manusia, bahwa kita berangkat dari mani, dari tetes air hina yang Allah sempurnakan menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian ditiupkan ruh, kemudian telah Allah tetapkan takdir-takdirnya di Lauhul Mahfuz. Maka manakala seorang hamba sadar dan kemudian faham dari mana dia ciptakan, maka tidak ada kesombongan yang pantas ada dalam hidupnya. Bagaimana berlaku sombong mengingat dia diciptakan hanya dari setetes air hina? Bagaimana bisa sombong seseorang manakala dia ketika itu diciptakan dalam kondisi lemah, dari sosok ibu yang lemah, hanya Allah lah yang kemudian menguatkannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian potongan hadis selanjutnya Nabi sabdakan, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuh, fawallahilladzi la ilaha illa ghairuh." Nabi bersumpah demi Allah yang mana tidak ada Tuhan selainnya, selain Allah. "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi alkitab fay'amalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fay'amalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha." Kemudian proses penciptaan yang sempurna itu hendaknya dibarengi dengan satu kesyukuran, ditambahkan satu ikhtiar bahwa proses penciptaan yang sempurna menjadi sosok manusia sempurna, maka kemudian nanti dilanjutkan dengan amal-amal nyata untuk mengisi hari-hari kemudian kehidupan di dunia hingga mencari bekal terbaik dan sebanyak mungkin untuk bekal akhirat. Nabi mengingatkan ada satu kaum atau satu personal yang ini menjadi perhatian kita. Ternyata ada seseorang yang kemudian di awal kehidupan itu memiliki bagian kehidupan yang bertabur dengan iman. Dia beramal banyak yang terkait dengan amal-amal penduduk surga, yakni ibadah. Banyak ibadah amal saleh yang dia lakukan, sampai seakan-akan saking banyaknya amal saleh yang dia lakukan, antara dia dengan surga illa dhira', hanya kira-kira sehasta. Ibarat selangkah lagi dia akan sampai ke surga Allah. Tetapi faisbiqu 'alaihil kitab, catatan takdir mendahulunya di akhir hayatnya. Allah takdirkan ia ya'mal bi amali ahli nar, mengamalkan satu saja amalan penduduk neraka, yakni maksiat, fayadkhuluha, celakanya di akhir hayat itulah kemudian dia menjadi sang pengisi neraka karena amal akhirnya. Padahal awalnya dia adalah
orang yang bertabur iman di awal kehidupan, su'ul khatimah di akhir kehidupan. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Dalam lembar-lembar kehidupan, sejarah mencatat bahwa ada orang yang demikian tadi, semisal Ubaidillah bin Jahsy, sosok yang sering ikut Nabi, hidup bersama Nabi, hijrah ikut dengan Nabi, dibimbing oleh Nabi. Tetapi suatu ketika di akhir hayat, Nabi utus ke satu tempat untuk berdakwah. Dia masih mengingat sikap dan sifat-sifat jahiliyahnya ketika itu, meminum khamar, dan Allah takdirkan dia wafat dalam kondisi minum khamar, lupa dengan babak kehidupan ketika dia masih bertabur iman bersama Nabi. Ini yang kita khawatirkan, yakni kita sudah bangga dengan kondisi kita saat ini, bertabur iman, sering ikut kajian, sering beramal solih, tetapi itu layak kita pertahankan. Jangan kita lantas berbangga diri hingga kemudian belum finish sudah merasa finish. Kemudian Nabi ingatkan pula ada gambaran seseorang yang di awal kehidupan bertabur dengan kemaksiatan, layak malu bi amali ahli nar, mengamalkan amalan penduduk neraka. Saking banyaknya amalan penduduk neraka ini, maksiat-maksiat yang dia lakukan, seakan-akan antara dia dengan neraka illa dhira', hingga antara dia dengan neraka seakan-akan tinggal sehasta, selangkah lagi menuju neraka. Faya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, tetapi Allah takdirkan di akhir kehidupan ia mengamalkan satu saja amalan penduduk surga, yakni ibadah kepada Allah, fayadkhuluha, dan endingnya dia kemudian masuk menjadi penghuni surga. Subhanallah, ini adalah bentuk keadilan Allah. Betapa al-amalu bi khawatimiha, amal itu tergantung pada hasil akhirnya. Betapa seorang pelari hebat yang sangat semangat di awal start, mendapatkan sambutan tepuk tangan dari banyak penonton, tetapi 100 meter menjelang finish dia ngambek, dia berhenti, bahkan berbalik arah, bahkan melepas nomor punggungnya, maka dia tidak menjadi juara maraton lagi karena belum mencapai finish. Sementara ada yang di awal start dia tertatih-tatih, dicemooh dan sebagainya, ternyata 100 meter menjelang finish dia bergegas maksimal dalam lari sehingga mencapai finish, dialah juaranya. Maka amal-amal kita, para pemirsa yang dirahmati Allah, menjadi penentu atas keselamatan kita di akhirat. Semua tergantung rahmat Allah, tetapi rahmat Allah bisa kita buka dengan amal-amal soleh kita. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama dari uraian hadis arba'in nomor 4 ini, ada beberapa poin yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, bahwa kita tercipta dalam kondisi istimewa. Allah sudah menciptakan kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya, ahsani taqwim. Marilah kita syukuri, marilah kita bangga akan hal itu, dan kita jaga keistimewaan itu. Kemudian yang kedua, marilah kita maksimalkan amal solih kita hari ini. Amal soleh kita hari ini kita maksimalkan sampai akhir hayat kita, sehingga kita benar-benar sejak start menjadi pribadi yang layak menjadi penghuni surga, hingga finish juga kita termasuk golongan hamba yang layak menjadi penghuni surga, yakni bertabur iman di awal kehidupan hingga akhir hayatnya juga masih dalam keadaan iman. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah dalam satu doa yang telah Nabi ajarkan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini agar senantiasa berada di jalan agamamu ya Allah. Istiqomah sejak hari ini sampai kemudian ajal menjemput jiwa ini, hingga kemudian nanti kita Allah takdirkan menjadi pribadi yang bersama umat Nabi yang lain, yakni bersama-sama di surga Allah yang mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa kita sharingkan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kekhilafan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.